Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fisiologi sistem kardiovaskuler. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama untuk memahami sistem konduksi jantung, yang kedua memahami proses potensial aksi, yang ketiga memahami siklus jantung dan mekanisme curah jantung, yang keempat memahami konsep tekanan darah. Jika kita berbicara tentang sistem sirkulasi, maka kita membahas tentang tiga hal, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas dua hal, yaitu jantung dan pembuluh darah. Ketiga komponen sistem sirkulasi ini, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah, di mana kita mengetahui bahwa fungsi jantung sebagai pompa untuk memompakan darah ke seluruh tubuh yang menimbulkan tekanan dan mengalirkan darah dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Sedangkan pembuluh darah merupakan sebuah saluran untuk mendistribusikan darah, dan darah itu sendiri merupakan medium transportasi atau media yang mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti nutrisi dan oksigen. Gambar ini menunjukkan ilustrasi jantung yang terletak di dalam rongga toraks, di mana bagian atas jantung atau basis terletak di interkosta kedua, sedangkan bagian bawah atau apeks jantung terletak di interkosta kelima. Foto ini menunjukkan posisi jantung dari sebuah kadaver, di mana jantung terletak di tengah rongga toraks dengan sepertiganya berada di sebelah kanan dan 2/3-nya atau sebagian besar berada di sebelah kiri. Kemudian juga di antara organ paru-paru. Berikutnya kita akan membahas tentang anatomi jantung. Dari bagian sebelah kanan, bagian atas terdapat superior vena cava atau vena cava superior yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh bagian atas ke atrium kanan. Kemudian di bagian kanan juga terdapat arteri pulmonalis kanan, atrium kanan, dua buah cabang vena pulmonalis kanan, dan fossa ovalis. Di dalam atrium terdapat otot pektinet, kemudian di bawahnya terdapat katup trikuspid yang menghubungkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Di dalam rongga ventrikel kanan terdapat korda tendin yang berfungsi untuk mengikat katup trikuspidalis agar tetap pada tempatnya dan menutup ketika ventrikel kanan berkontraksi. Di sebelah kanan bagian ventrikel kanan juga terdapat papillary muscle yang berfungsi untuk menarik korda tendinnya agar katup trikuspidalis tertutup. Kemudian di bagian bawah terdapat vena cava inferior yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh bagian bawah menuju atrium kanan. Di sebelah kiri terdapat aorta yang memiliki 3 percabangan. Kemudian ada arteri pulmonalis kiri,
Kemudian ada rongga atrium kiri, vena pulmonalis kiri yang bercabang, kemudian katup mitral atau katup bicuspidalis, kemudian juga di sini terdapat katup aorta dan katup pulmonalis. Kemudian ini rongga ventrikel kiri. Ini di sebelah ventrikel kiri juga terdapat otot papilaris yang berfungsi untuk menarik korda tendin agar katup mitral tertutup saat ventrikel berkontraksi, sehingga aliran darah tidak kembali lagi ke atrium. Ini merupakan interventricular septum yang memisahkan antara atrium kanan dengan atrium kiri. Berikut ini gambaran peredaran darah melalui pembuluh darah arteri dari jantung ke seluruh tubuh, bagian atas seperti kepala maupun ekstremitas atas kanan dan kiri, juga bagian-bagian dari organ yang terletak di bawah seperti ekstremitas bawah dan organ seperti ginjal dan hati. Setelah mereview anatomi jantung, berikutnya kita akan membahas tentang fisiologi jantung dimulai dari sistem konduksi jantung. Sel otot jantung terdapat dua jenis. Yang pertama sel kontraktil, yaitu sel yang dapat melakukan kerja mekanis dengan memompa jantung. Yang kedua adalah sel otoritmik, yaitu sel yang menghantarkan potensial aksi sehingga jantung dapat berdenyut secara berirama atau teratur akibat adanya potensial aksi yang ditimbulkan oleh jantung itu sendiri yang disebut dengan otoritmisitas. Ketika kita berbicara tentang kelistrikan jantung, maka kita sedang membahas sistem konduksi jantung, di mana terdapat elemen sistem konduksi jantung yang terdiri dari sinoatrial node atau SA node, atrioventricular node atau AV node, bundle of His dan bundle branch, serta serabut Purkinje. Sinoatrial node atau SA node merupakan sumber potensial aksi yang utama di mana mengeluarkan impuls sebanyak 70-80 kali per menit atau 60-100 kali per menit. SA node terletak pada pertemuan antara vena cava superior dengan atrium kanan. Sedangkan AV node terletak di atas sinus coronarius pada dinding posterior atrium kanan dan mengeluarkan impuls sebanyak 40-60 kali per menit. Di AV node, impuls akan mengalami perlambatan. Namun, impuls tidak akan dikeluarkan ketika SA node sudah mengeluarkan impuls terlebih dahulu. Sedangkan bundle of His dan bundle branch tidak menghasilkan impuls. Bundle His dan bundle branch merupakan kelanjutan dari AV node yang menembus jaringan pemisah miokardium, atrium, dan miokardium ventricle. Yang paling ujung adalah serabut Purkinje di mana menghasilkan impuls sebesar 15-40 kali per menit. Impuls dari SA node yang berada di atrium kanan akan dihantarkan ke atrium kiri melalui bundle Bachmann. Ketika SA node mengeluarkan impuls sebanyak 60-100 kali per menit, maka impuls akan dihantarkan ke AV node melalui middle internodal tract, anterior internodal tract, dan posterior internodal tract menuju AV node. Sedangkan di bagian atrium kiri, impuls akan dihantarkan oleh bundle Bachmann. Setelah sampai di AV node, maka impuls akan mengalami perlambatan, kemudian untuk dihantarkan menuju bundle His. Di bundle His,
impuls akan mengalami percabangan ke right bundle branch dan left bundle branch, kemudian dihantarkan ke serabut Purkinje. Terdapat 3 kriteria penyebaran eksitasi yang harus terpenuhi agar fungsi jantung menjadi efisien dan teratur. Yang pertama, eksitasi dan kontraksi harus selesai sebelum kontraksi ventrikal dimulai. Yang kedua, eksitasi serat-serat otot jantung harus dikoordinasi untuk memastikan setiap ventrikel berkontraksi sebagai suatu kesatuan untuk menghasilkan daya pompa yang efisien. Yang ketiga, pasangan atrium dan pasangan ventrikel harus secara fungsional terkoordinasi. Tidak boleh ada atrium yang bergerak secara sendiri atau ventrikel yang memompa secara mandiri. Sebelum memahami bagaimana jantung mampu memompakan darah ke seluruh tubuh, kita memahami terlebih dahulu bagaimana siklus depolarisasi dan repolarisasi jantung sehingga jantung bisa memompakan ini karena diawali oleh adanya rangsangan atau stimulus di mana produksi dan transmisi stimulus listrik ini tergantung oleh 4 karakteristik, yaitu yang pertama automatisasi, eksitabilitas, konduktivitas, dan kontraktilitas. Automatisasi berkaitan dengan kemampuan sel untuk mengawali impuls secara spontan yang disebabkan oleh sebelumnya kita sudah bahas, salah satunya adalah adanya S anode atau sel pacu jantung. Kemudian eksitabilitas berkaitan dengan terjadi akibat pertukaran ion yang masuk ke dalam sel dan keluar sel yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, konduktivitas, yaitu kemampuan sel untuk mentransmisikan dan mengantarkan impuls. Kemudian yang keempat yaitu kontraktilitas atau kemampuan berkontraksi jantung sehingga mampu memompakan darah. Berikutnya kita akan membahas tentang potensial aksi, bagaimana potensial aksi terjadi di dalam jantung. Adanya potensial aksi mengakibatkan sel otot jantung berkontraksi. Potensial aksi dihantarkan di sepanjang membran sel otot jantung, di mana jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri. Potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila ada rangsangan dari luar, sedangkan pada membran sel otot jantung potensial dapat terjadi tanpa adanya rangsangan. Berbeda dengan sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat, sel-sel khusus jantung tidak memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel ini memperlihatkan aktivitas pacu jantung atau pacemaker berupa depolarisasi lambat yang diikuti oleh potensial aksi. Apabila potensial membran tersebut mencapai ambang tetap, hal ini menimbulkan potensial aksi secara berkala yang akan menyebar ke seluruh jantung untuk menyebabkan jantung berdenyut secara teratur tanpa adanya rangsang melalui saraf. Potensial aksi ini terdiri dari 4 fase, yaitu fase 0, depolarisasi cepat, fase 1, repolarisasi cepat, fase 2, plateau, fase 3, repolarisasi cepat, dan fase 4 atau fase istirahat. Aktivitas listrik jantung terjadi akibat aliran ion-ion natrium, kalium, dan kalsium yang keluar dan masuk ke dalam otot jantung. Natrium dan kalsium merupakan ion ekstraseluler atau berada di luar ekstrasel, sedangkan ion kalium merupakan ion intrasel atau berada di dalam sel. Perpindahan ion-ion ini dipengaruhi oleh difusi pasif, voltase, serta pompa natrium dan kalium, serta ATPase. Kita akan membahas satu persatu tahapan potensial aksi berikut ini.
Fase 0 atau fase depolarisasi cepat merupakan fase yang menggambarkan arus masuknya natrium dari ekstraseluler ke dalam intraseluler yang berlangsung dengan sangat cepat. Hal ini diperlihatkan dengan bentuk grafik yang menanjak naik drastis. Pada kondisi ini terjadi perubahan muatan dalam sel menjadi positif dan di luar sel menjadi negatif. Berikutnya adalah fase 1, merupakan fase permulaan proses repolarisasi yang mengembalikan potensial di dalam sel menjadi 0 mV. Hal ini terjadi akibat penutupan saluran natrium. Selain itu juga terjadi perpindahan antara ion kalium dan klorida yang keluar dari dalam sel secara perlahan-lahan. Berikut ini merupakan bagan yang menggambarkan bagaimana ketika sel beristirahat, di luar sel menjadi lebih positif dan di dalam sel menjadi negatif. Kemudian ketika sedang terjadi proses depolarisasi, di mana sel yang lebih positif masuk ke dalam sel, sehingga sel di dalam sel ini menjadi lebih positif setelah sudah terdepolarisasi sempurna. Kemudian sebaliknya ketika mulai terjadi repolarisasi, ion-ion yang positif keluar dari sel, kemudian sel menjadi lebih negatif kembali. Fase berikutnya yaitu fase kedua atau fase plateau, di mana kalsium masuk ke dalam sel miokard dengan laju relatif yang lebih lambat, sehingga menyebabkan keadaan stabil yang agak lama sesuai masa istirahat atau refraktor absolut miokardium. Fase yang ketiga atau fase repolarisasi cepat merupakan fase pengembalian potensial intrasel ke potensial istirahat akibat pengeluarannya ion-ion kalium yang bermuatan positif dari dalam sel ke luar sel, sehingga intrasel lebih bersifat negatif, digambarkan dengan grafik yang menurun. Fase berikutnya yaitu fase 4, merupakan fase istirahat. Dalam kondisi ini, sel miokardium kembali bermuatan positif di luar sel dan negatif di dalam sel. Kondisi ini juga biasa disebut sebagai polarisasi. Informasi lebih lanjut terkait dengan potensial aksi dapat disimak melalui link-link berikut ini. Gambar-gambar berikut ini akan berkaitan dengan keaktivitasan listrik jantung, juga dengan gerakan kontraksi dan relaksasi dari atrium dan ventrikel, kemudian juga dihubungkan dengan gambaran elektrokardiogram, di mana gelombang P merupakan depolarisasi atrium, kemudian kompleks QRS merupakan depolarisasi ventrikel, dan gelombang T merupakan repolarisasi ventrikel.
Jika kita berbicara tentang sirkulasi jantung, maka kita berbicara tentang peredaran darah dari seluruh tubuh ke jantung maupun dari jantung ke seluruh tubuh. Jika kita mulai dari seluruh tubuh ke jantung, maka darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian masuk ke dalam ventricle kanan melalui katup tricuspidalis. Kemudian darah di dalam ventricle kanan dipompakan ke dalam arteri pulmonal melalui katup pulmonalis, kemudian masuk ke dalam paru-paru kanan dan kiri dan terjadi proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian darah yang kaya dengan oksigen akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonal masuk ke dalam atrium kiri. Kemudian darah yang ada di atrium kiri akan dipompakan ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis atau katup mitral. Kemudian darah di dalam ventrikel kiri dipompakan melalui aorta, dipompakan ke aorta melalui katup aorta. Dari aorta darah akan dipompakan ke seluruh tubuh. Kemudian siklus akan berulang. Secara sederhana, siklus jantung terdiri dari dua periode, yaitu periode sistol atau kontraksi dan pengosongan isi, kemudian periode diastol yaitu relaksasi dan pengisian jantung. Baik atrium maupun ventrikel ini mengalami siklus sistol maupun diastol secara terpisah, namun antara atrium kanan dan atrium kiri melakukan kontraksi dan relaksasi secara bersamaan, begitu juga dengan ventrikel kanan dan kiri yang berkontraksi dan relaksasi secara bersamaan. Siklus jantung terdiri dari 4 periode, yaitu fase yang pertama merupakan periode pengisian atau period of filling, di mana di sini darah di atrium masuk ke dalam ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kemudian masuk ke fase kedua, yaitu atau fase 2A, disebut sebagai periode of isovolumetric kontraksi, ya, atau isovolumetric kontraksi, di mana di sini semua katup dalam kondisi tertutup sehingga tidak ada darah yang mengalir ke seluruh tubuh ataupun ke paru-paru ataupun dari atrium ke ventrikel. Kemudian fase ini sangat cepat sekali berlangsungnya dan dilanjutkan dengan fase 2B, yaitu fase ejeksi atau fase keluarnya darah, dipompakannya darah dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri ke paru-paru maupun ke aorta. Kemudian berikutnya fase isovolumetric relaksasi atau fase ketiga, yaitu ketika semua katup tertutup namun tidak ada darah yang masuk ke dalam ventrikel. Ya, kondisinya darah sedang dialirkan ke aorta dan pulmonal, kemudian juga atrium sedang berada pada fase pengisian, seperti itu. Berikut ini gambaran siklus jantung yang dikaitkan juga dengan fase sistolik dan diastolik secara umum serta menutupnya katup jantung sehingga terdengar bunyi S1 dan S2, suara jantung S1 dan S2. Gambar ini menunjukkan hubungan antara tekanan di aorta, kemudian membuka dan menutupnya katup aorta, serta katup atrioventrikular atau katup mitral dan katup tricuspidalis. Nah, gambaran di sini tadi kalau kita ingat fase pengisian ya, ventricular filling. Jadi di sini gambaran volume ventrikelnya juga meningkat. Kemudian
Gambaran EKG-nya juga di sini ketika ventricle mengisi ya, terisi, artinya kan sedang fase depolarisasi atrium ya, sehingga gambaran gelombang P di sini yang muncul. Kemudian ketika fase ventricle terjadi depolarisasi atau kontraksi, gambaran EKG-nya kompleks QRS terjadi dan tekanan di katup aorta meningkat karena darah sedang mengalir dari ventricle ke aorta, seperti itu. Setelah kita memahami bagaimana fase siklus jantung, kemudian kita juga perlu memahami bagaimana atau berapa banyak darah yang dipompakan oleh jantung. Khususnya kita berbicara tentang ventricle. Ya, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu ada istilahnya curah jantung atau cardiac output, merupakan volume darah yang dipompakan oleh setiap ventrikelnya dalam 1 menit, sedangkan stroke volume merupakan volume darah yang dipompakan oleh ventrikel dalam 1 kali berkontraksi atau denyut. Sedangkan curah jantung ini kita dapatkan dari nilai volume darah sekuncup atau stroke volume dikalikan dengan kecepatan denyut jantung atau heart rate. Jika kita memperkirakan dalam 1 kali berkontraksi ventrikel mengeluarkan 70 ml, maka jika heart rate seseorang sekitar 70 kali per menit, maka darah yang dipompakan dalam 1 menit hampir mencapai 5 liter. Seperti itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi cardiac output diantaranya ventricular and diastolic volume atau volume akhir diastolic ventricle, kemudian venous return, kemudian kekuatan dari kontraktilitas miokard, dan volume darah. Sedangkan berbagai macam faktor-faktor juga menentukan heart rate dan stroke volume, sehingga juga dapat mempengaruhi cardiac output. Adapun hal-hal yang mempengaruhi heart rate misalnya refleks atrial dan hormon, kemudian yang mempengaruhi stroke volume seperti venous return itu sendiri, kemudian pengisian ya, waktu pengisian ventricle, kemudian autonomic innervation yang berkaitan dengan kontraktilitas jantung, hormon-hormon juga yang dapat mempengaruhi jantung, dan vasodilatasi serta vasokonstriksi. Gambar ini menunjukkan hubungan antara cardiac output dengan sistem simpatik dan parasimpatik, di mana sistem simpatik ini dijalankan oleh ganglion thoracalis, sedangkan sistem parasimpatik dijalankan oleh nervus ke-10, yang menyebabkan sistem simpatik ini lebih ke arah memperkuat kerja jantung, sedangkan parasimpatik ini memperlemah kerja jantung. Efek parasimpatis pada jantung misalnya pada sinoatrial node, di mana mengakibatkan menurunnya kecepatan denyut jantung akibat adanya peningkatan permeabilitas ion kalium yang mengakibatkan hiperpolarisasi membran nodus SA karena lebih banyak ion kalium yang keluar, sehingga bagian dalam sel atau intrasel ini lebih bersifat negatif.
Akibatnya terjadi peningkatan permeabilitas ion K yang diinduksi dengan stimulasi vagus melawan penurunan otomatis permeabilitas ion K. Terjadi depolarisasi granul membran ke ambang yang mengakibatkan menurunnya kecepatan depolarisasi spontan, sehingga waktu yang diperlukan untuk bergeser ke ambang jadi lebih lama, mengakibatkan nodus A jarang mencapai ambang dan sedikit menghasilkan potensial aksi, sehingga dapat menurunkan kecepatan denyut jantung. Sedangkan pada atrioventricular node ini berakibat dapat menurunkan eksitabilitas nodus sehingga memperpanjang transmisi impuls menuju ventrikel. Hal ini diakibatkan karena adanya peningkatan permeabilitas ion kalium yang mengakibatkan hiperpolarisasi membran dan mengakibatkan pada terlambatnya eksitasi di nodus AV. Sedangkan pada sel kontraktil di atrium, parasimpatis ini mempersingkat potensial aksi, kemudian akibat adanya penurunan kecepatan masuknya ion kalsium, sehingga fase plateaunya berkurang ya, mengakibatkan kontraksi atrium menjadi melemah. Efek simpatis pada nodus SA yaitu meningkatnya kecepatan depolarisasi. Hal ini karena adanya kehadiran norepinefrin yang menurunkan permeabilitas ion K dengan mempercepat inaktivasi saluran ion K atau ion kalium, sehingga ion kalium banyak yang berkurang, ya, yang keluar tuh berkurang, mengakibatkan bagian dalam sel kurang negatif, ya, sehingga timbul depolarisasi. Sedangkan pada nodus AV ini mengakibatkan mengurangi perlambatan atau mempercepat penghantaran dengan peningkatan arus kalsium yang berjalan lambat. Ini kita perlu mengingat kembali proses potensial aksi sehingga mampu memahami efek-efek simpatis dan parasimpatis pada jantung. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa faktor yang mempengaruhi struk volume yaitu preload, afterload, dan kontraktilitas. Preload sendiri merupakan volume darah di ventrikel pada akhir diastol, sedangkan afterload merupakan tekanan yang dihasilkan jantung selama kontraksi, dan kontraktilitas ini berkaitan dengan kemampuan otot jantung untuk memendek. Berikutnya kita akan membahas tekanan darah, yaitu tekanan yang digunakan oleh darah untuk mendesak dinding-dinding pembuluh darah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa semakin jauh suatu pembuluh darah dari ventrikel kiri, maka tekanan darah akan semakin kecil. Pada beberapa bagian seperti di ujung aorta, kemudian di arkus aorta, dan di arteri karotis terdapat baroreseptor yang berfungsi untuk memelihara tekanan darah secara neural. Sehingga ketika ada kelebihan tekanan darah maupun penurunan tekanan darah, baroreseptor akan berfungsi untuk menyampaikan informasi ke sistem saraf pusat. Gambar ini menunjukkan refleks baroreseptor, misalnya salah satunya di mana ketika terjadi ketidakseimbangan, yaitu meningkatnya tekanan darah, sehingga ketika melewati arkus aorta ini baroreseptor membaca bahwa adanya terjadi peningkatan tekanan darah. Kemudian baroreseptor akan menyampaikan informasi ke otak medula oblongata untuk
memerintahkan jantung supaya menurunkan saraf simpatisnya, sehingga diharapkan heart rate juga ikut menurun dan kontraktilitas menurun, sehingga cardiac output bisa menurun. Begitu juga dengan informasi yang disampaikan kepada pembuluh darah agar pembuluh darah ini berdilatasi sehingga diameternya menjadi lebih lebar dan aliran darahnya bisa lebih menurun. Kontrol pembuluh darah sendiri ini dikaitkan dengan neural control atau berhubungan dengan sympathetic nerve untuk vasokonstriksi dan vasodilator berkaitan dengan rilisnya nitric oxide. Sedangkan hubungannya dengan hormonal ini berkaitan dengan epinefrin, angiotensin 2, dan vasopressin untuk vasokonstriksi. Sedangkan vasodilatasi berhubungan dengan epinefrin, atrial natriuretik, dan hormon-hormon. Kemudian untuk lokal kontrolnya sendiri, misalnya karena ada internal blood pressure atau tekanan darah itu sendiri, juga karena ada penurunan oksigen ya, kemudian osmolaritas, adenosin, dan lain-lain. Jika tubuh mengalami penurunan tekanan darah, maka aliran darah juga akan berkurang ke ginjal, sehingga ginjal akan mengaktifkan sistem renin-angiotensin, akan memecah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga di sini darah atau cairan ya akan ditahan di dalam tubuh dan terjadi vasokonstriksi juga pada pembuluh darah, sehingga diharapkan darah akan meningkat. Berikut ini berbagai sumber referensi yang dapat dibaca kembali. Semoga bisa lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.